Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas atensinya. Kita akan membahas tentang etika bisnis dalam entrepreneur. Oke, apa itu etika, saudaraku yang terkasih? Etika itu sebetulnya tidak sama dengan moral. Jadi dalam bahasa sehari-hari, etika itu seringkali disamakan dengan moral. Padahal sama sekali dua kata dan dua makna yang berbeda. Nah, memukul seorang perempuan itu tidak beretika atau tidak bermoral. Menurut Bapak Ibu di sini, memukul seorang tidak bermoral. Tidak bermoral. Oke. Jadi kalau menurut Bapak Ibu yang ada di sini, definisi etika itu apa? Oke. Definisi etika adalah menjaga sikap. Oke. Jadi definisi etika di sini, etika itu sebagai filsafat moral. Dan etika itu sama dengan pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral, atau etika sebagai ilmu tentang moralitas. Sedangkan definisi moral adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya menjadi baik. Itu ajaran tentang moral. Jadi dari dua hal ini kita sudah bisa melihat bahwa definisinya antara etika dan moral itu berbeda. Etika lebih luas daripada moral, dan moral ada di dalam etika. Kita lihat ini adalah contoh moral. Aturan dan hukum agama, hukum adat, wejangan tradisi luhur, nasihat orang tua, ajaran ideologi dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh moral. Jadi saya ulang, contoh moral adalah aturan dan hukum agama, hukum adat, wejangan tradisi leluhur, nasihat orang tua, ajaran ideologi dan lain-lain. Sedangkan sumber moral sendiri adalah adanya tradisi, adat, agama, ideologi negara dan lain-lain. Itu adalah sumber dari moral sendiri. Kita lihat, karena kita di sini membahas tentang etik dalam dunia bisnis, tapi karena etik tidak bisa terlepas dari moral, maka kita akan bahas keduanya. Tapi kita lebih condong nantinya di bidang etik. Etik kata dasarnya sama dengan etika, tetapi berbeda artinya, yaitu ada ethos dan etis. Sedangkan kata yang dasarnya sama dengan moral tapi berbeda, yaitu amoral dan immoral. Etos merupakan sikap dasar dan ciri serta pandangan penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan tertentu. Misalnya etos kerja. Jadi kalau kita ngomong etos ini sikap dasar, ciri-ciri dan pandangan penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan tertentu. Jadi misalkan kita ngomong tentang etos kerja, itu kita berbicara tentang bagaimana sikap terhadap kerja. Seseorang menjadi giat atau bermalas-malasan, dan bagaimana terhadap kerja dia terbeban atau merupakan aktualisasi diri. Karena seringkali pekerjaan itu atau suatu hal yang namanya kerja itu bagi beberapa orang itu beban apabila dia tidak punya passion di sana. Tapi apabila dia punya passion di sana,
maka itu merupakan bentuk dari aktualisasi diri. Kemudian bagaimana penilaian terhadap kerja? Mungkin sebagian orang kerja merupakan kutukan atau kerja merupakan anugerah. Awal-awal seorang mahasiswa setelah lulus, ya salah satunya mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, begitu lulus S1, belum ya, lulus D3 keperawatan, kemudian langsung dapat pekerjaan karena itu sesuai dengan passionnya, maka itu merupakan suatu kegiatan yang bisa membuat kita bisa merasakan ini passion yang bisa untuk mengaktualisasikan diri kita. Dan ini merupakan anugerah. Nyatanya mungkin Ibu dan Bapak di sini bekerja sudah lebih dari 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Atau mungkin kurang dari 10 tahun tapi sudah melampaui masa 2-3 tahun. Karena kalau tidak sesuai dengan passion, yang terjadi adalah biasanya seseorang akan keluar dari pekerjaannya di tahun pertama kalau tidak sesuai dengan passionnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang etis. Etis adalah tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. Misalnya perbuatannya tidak etis atau perbuatannya etis. Ya, ini berjalan kan slide-nya ya? Oh, slide-nya nggak berjalan. Oke. Amoral, awalan A berarti tidak. Sedangkan amoral berarti tindakan yang tidak berhubungan dengan konteks moral atau tidak berhubungan dengan kebaikan atau kejahatan. Atau kalau kita sebut sebagai tindakan yang netral atau non-moral. Misalnya adalah berjalan. Jadi tindakan yang sama sekali tidak ada konteksnya dengan moral atau tidak berhubungan dengan kebaikan atau kejahatan, yang netral ya, atau non moral, itu berjalan. Jadi berjalan, orang mau berjalan model apapun silakan gitu loh. Ada yang berjalan dengan kaki menyeret, ada yang berjalan dengan kaki yang terbuka atau kaki yang tertutup ya. Kaki yang tertutup itu seperti Pragawati itu loh. Jadi di satu garis lurus. Kalau yang terbuka itu seperti misalnya gambarannya adalah para preman ya, kalau jalan sok gagah, nah seperti itu. Tapi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan moral. Walaupun cara berjalannya modelnya seperti itu, ya itu is okay gitu loh. Orang melihat itu cara berjalan yang biasa-biasa saja. Nah, sedangkan immoral adalah tindakan yang bertentangan dengan moralitas atau tindakan yang melawan ajaran moral. Misalnya kalau saat ini berjalan, kita berjalan ya slide-nya, atau berhenti lagi? Oke. Anak kecil ini menunjukkan jari tengah ya. Kita melihat bahwa ini immoral gitu loh. Karena dalam budaya kita menunjukkan jari tengah ke atas itu seperti menantang. Ya, seperti menantang dan kesannya jadi nggak bermoral. Jadi immoral, padahal ini dilakukan oleh anak yang belum tahu.
Kalau kita melihat seperti ini kira-kira amoral atau immoral? Seorang perempuan yang bawa bawa beban begitu berat, yang laki-laki cuma nenteng barang yang kecil ya. Ini namanya egois. Atau kita melihat orang yang lagi duduk seperti ini. Duduknya di mana dulu? Nah, duduknya di tempat yang tidak diperbolehkan untuk duduk. Ini ada tempat-tempat tertentu yang kita kalau duduk di situ pamali gitu kan, nggak boleh gitu. Ini tergantung lagi, kembali ke budaya dan tradisi kita masing-masing. Kemudian bagaimana hubungan etika dan moral? Etika dipakai untuk yang umum atau konseptual atau prinsipal, dan moral itu dipakai untuk yang lebih khusus atau spesifik atau mungkin praktis ya. Contohnya divorce atau soal perceraian. Dalam wilayah etika, prinsip dari perkawinan adalah kesetiaan. Dalam masalah moral, prinsip dari perkawinan adalah tidak boleh ada perceraian. Jadi apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, tapi pada saat terjadi sesuatu, maka dalam wilayah moral ini boleh bercerai. Diperbolehkan bercerai, tapi ada agama-agama tertentu, misalnya kekristenan, Katolik, yang tidak memperbolehkan adanya perceraian. Tapi dalam suatu tradisi itu dikatakan bahwa daripada Anda terbeban berat, perkawinan merupakan siksaan, maka pemerintah Indonesia menyediakan yang namanya kantor pengadilan agama ya, sebagai salah satu tempat mediasi supaya tidak ada perceraian, tetapi tidak juga melarang suatu perceraian, boleh memutuskan suatu perceraian. Kemudian kita melihat perbedaan antara etika dan moral. Kalau etika itu bersifat kecakapan teoritis, seperti peta wilayah, sulit diubah gitu. Jadi gambarnya ya itu aja, paling ya ada pengembangan sedikit lah. Tapi fleksibel. Ya, fleksibel, mau lewat mana saja jalannya boleh. Tapi kalau moral bersifat perintah langsung. Ya seperti petunjuk jalan. Kamu mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kita lihat di sini gambarnya mau ke Jatiasih, Tanjung Priok, Bandung, atau mau ke Jatiwarna. Nah, jadi tergantung kita mau kemananya. Dan kita lihat di sini ada perbedaan antara etika dan moral. Kalau etika bersifat kecakapan teoritis, seperti buku ilmu pengetahuan, buku sains. Kalau kita ngomong tentang teoritis, tentu ada hal-hal yang sifatnya tidak boleh dilanggar atau tidak boleh diubah. Kalau moral bersifat perintah langsung, ada kilifis manual, seperti buku manual yang mana di sini ada introduction, kemudian ada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Kalau keperawatan ini mungkin adalah SOP. Nah, itu kalau moral itu SOP. Sekarang kita ngomong tentang etika dan agama. Untuk etika tidak menggantikan agama dan tidak bertentangan dengan agama. Bahkan etika diperlukan oleh agama.
Agama tidak hanya memberi petunjuk moral, tapi juga mengajarkan prinsip-prinsip etis, dan ini juga terlihat dalam kitab suci agama apapun. Di sana banyak prinsip-prinsip etis selain ada mengajarkan tentang moralitas. Dan mengapa etika diperlukan untuk agama? Orang yang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Ia ingin mengerti mengapa Tuhan memerintahkan ia berbuat itu, dan ini. Dan mengapa etika diperlukan agama? Yang kedua, bagaimana agama harus bersikap terhadap masalah moral yang tidak disinggung dalam wahyunya, misalnya masalah aborsi. Kita ngomong aborsi ini etika apa moral kan gitu. Ini masalah moral, nggak boleh berdosa, ada aturan-aturan yang jelas. Etika memungkinkan dialog antar agama, dan etika dapat menjadi dasar bagi kerjasama agama. Seringkali ada perbedaan yang mencolok antara agama satu dengan yang lain, tapi ini bisa kita bisa rajut, bisa satukan dengan etika. Jadi etika ini lebih fleksibel, lebih memahami dan tidak terlalu kaku. Etika juga memungkinkan dialog antar agama dengan pandangan-pandangan dunia. Jadi boleh dengan berbagai macam agama menyatukan visi, misi, dan persepsi dari masing-masing agama sehingga tidak terjadi hal-hal yang namanya pertentangan, perselisihan, dan lain-lain hanya karena masalah agama. Dan fungsi dari etika sendiri adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis terhadap atau berhadapan dengan berbagai moralitas. Jadi saya ulang, fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Apa saja fungsi dari etika? Yang pertama, orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral. Jika tidak memiliki orientasi kritis, maka kita akan bingung seperti cerita Nasruddin yang mau jual keledai. Pertama mungkin, kok bapaknya yang naik keledai, anaknya yang tidak naik keledai. Anaknya berjalan menuntun keledai, bapaknya naik keledai. Segerombolan orang mengatakan bahwa, loh kenapa bapaknya sangat tidak memiliki etika? Kenapa bapaknya yang naik, kasihan anaknya. Kemudian waktu mereka naikkan anaknya ke keledai, juga dihujat. Kenapa kok anaknya yang naik, yang masih muda, tentu lebih kuat daripada bapaknya yang lebih tua. Kemudian Nasruddin ini bingung. Mereka tuntun keledainya berdua. Ada orang ngomong, kenapa kok keledainya tidak dinaiki? Bodoh sekali mereka. Dan pada akhirnya Nasruddin bapak tua itu menggendong keledainya ke pasar. Nah, jadi ini adalah suatu cerita di mana ada orientasi kritis karena terkait dengan berbagai aturan tentang moral yang berkembang luar biasa, terjadi pluralisme. Kemudian semua orang berpendapat dengan pendapat yang berbeda-beda. Kalau kita dengarkan semuanya dan kita turuti semuanya, maka yang terjadi adalah suatu kebingungan. Nah, apa yang membuat mahasiswa ingin belajar tentang etika? Yang pertama, membuat mahasiswa menjadi lebih kritis. Kritis terhadap apa? Terhadap lembaga-lembaga masyarakat, ya misalnya orang tua, agama, negara, dan lain-lain. Kritis terhadap berbagai ideologi, misalnya konsumtif,
keserba-bolehan, hura-hura. Ini kan sebetulnya suatu pandangan yang merugikan banyak orang. Orang yang konsumtif, uang-uangnya sendiri. Tetapi orang yang konsumtif itu membuat dia itu hidupnya tidak berkembang. Uangnya habis untuk jajan. Semuanya boleh, membuat moral kita pun menjadi terganggu ya. Dalam budaya, kemudian di sekitar kita, apa-apa boleh. Bahkan mungkin berbuat hal yang tidak baik, misalnya hidup bebas ya, pergaulan bebas, kemudian hura-hura. Itu kan sesuatu yang sebetulnya merugikan ya. Nah, khususnya kita kritis terhadap diri kita sendiri. Kita melawan diri kita sendiri, apalagi masa-masa seperti ini. Kita betul-betul harus bisa menjaga diri kita terhadap pengaruh dari luar, motivasi, provokasi dari luar. Hati-hati dengan undang-undang ITE. Tapi yang pasti dengan kritis terhadap diri sendiri, hidup kita jauh menjadi lebih berhati-hati dan lebih baik. Mengapa yang diajarkan koetika ya, bukan moral? Karena apa? Karena pembentukan sikap moral sudah selesai pada tahun-tahun pertama hidup kita. Bukankah kita dulu sudah diajari macam-macam ya tentang moral? Mungkin Bapak Ibu di sini diajari untuk mengaji, kita yang Kristiani diajari untuk ke gereja mulai kecil. Akhirnya kita tahu mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana hal yang bisa dilakukan, mana hal yang tidak bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian pengandaian yang mengajar harus lebih maju daripada yang diajar. Etika mungkin tidak masalah, tetapi moral. Nah, inilah yang membedakan sebetulnya antara dosen dan mahasiswa. Dosen itu belajar duluan. Dan silabusnya, dosen sudah paham apa yang harus diajarkan ke mahasiswa. Sebetulnya, dalam zaman yang seperti sekarang ini, kita mau belajar bisa barengan, bisa bersama-sama. Maka dari itu, kuliah hanya sarana membuat kita akhirnya bisa upgrade keilmuan baru. Dan berikutnya adalah bisa naik grade tingkat pendidikan. Mengapa yang diajarkan bukan moral lagi? Pelajaran moral bisa membuat mahasiswa sinis melihat perilaku dosen-dosennya. Wah, ternyata dosenku ini tidak seperti yang aku kira ya gitu loh. Jadi kembali lagi bahwa dosen adalah manusia biasa. Jadi apabila Anda melihat dosen Anda di media sosial, joget-joget TikTok mungkin ya, Anda maklumi aja mereka manusia biasa gitu loh. Atau mungkin dosen Anda bisa bergurau dengan Anda begitu leluasa di kampus, ya sudah gitu. Kalau dosen Anda ada yang aneh gitu, minum sambil jalan gitu, ya mau gimana lagi? Kita harus memaklumi bahwa dosen adalah manusia. Jadi inilah kalau kita ngomongnya tentang moral terus, belajar aja ilmu agama. Nah, kita mencoba untuk masuk ke wilayah etika ini karena di sini kita terkait dengan ilmu pengetahuan, profil lulusannya nanti ya. Bidang Anda adalah akademik dan humanistik ya. Anda suatu saat nanti lulus dengan keilmuan dan keahlian di bidang profesi keperawatan. Tapi Anda juga harus tetap religius, memiliki kebangsaan yang besar dan kepribadian yang tangguh. Inilah fungsi dari manfaat kuliah yang akan kita lakukan habis ini. Jadi Ibu ngomong dari tadi sampai sekarang ini baru pembukaan saja. Nah,
Di sini kita melihat ada materi yang memang harus diberikan untuk pembelajaran entrepreneur. Di mana di sini kita akan membahas tentang bisnis dan etika dalam dunia modern, sekilas teori etika, ekonomi dan keadilan, liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral, keuntungan sebagai tujuan perusahaan, kewajiban karyawan dan perusahaan, masalah etis seputar konsumen, periklanan dan etika, tanggung jawab sosial perusahaan, bisnis lingkungan hidup dan etika, etika dalam bisnis internasional, peran etika dalam bisnis. Nah, kemudian Anda mungkin akan mempresentasikan dalam bentuk kembali lagi YouTube. Ya, jadi ini bukan tugas individu, tapi ini tugas kelompok. Jadi Anda membahas poin kedua sampai poin ke 13. Jadi jumlah Bapak Ibu yang 99 ini nanti akan dibagi menjadi 12 kelompok. Mungkin satu karena terlalu banyak ya Pak Hidayat ya. Karena terlalu banyak, jadi nanti mungkin diatur sama teman-temannya 99 per kelompok itu 5 orang. Per kelompok itu 4-5 orang. Materinya nomor 2 sampai nomor 13. Nah, nanti salah satu menjadi menjadi ini ya, presenter ya. Dipresentasikan di dalam YouTube. Nah, nanti kita akan nilai. Penilaiannya adalah yang kemarin itu kan masih banyak yang kurang bagus ya, jadi saya evaluasi. Yang kemarin banyak yang masih kurang bagus, tapi udah banyak yang bagus juga. Nah, kita bikin yang serius, makanya timnya gak banyak ini. Jadi nggak sendiri, ada teman-teman yang mungkin akan membantu memvideokan, membantu mengkonsepkan. Ambillah materi-materi ini, kemudian setelah itu Bapak Ibu bikin presentasinya. Nanti masing-masing temannya harus like dan komen. Semakin banyak like-nya, semakin banyak komennya, dan semakin banyak subscribe-nya. Ini juga merupakan bagian poin penting supaya Anda mendapatkan nilai yang bagus. Ibu, kenapa kok kita diajari terus-terusan untuk presentasi di YouTube? Bapak Ibu yang terkasih, presentasi di YouTube itu dilihat banyak orang. Ini adalah kesempatan Anda untuk sukses karena dikenal oleh orang-orang di seluruh Indonesia, bahkan bisa dilihat oleh teman-teman kita di negara lain. Yang pertama. Yang kedua, ini melatih Anda untuk serius di dalam melaksanakan tugas. Yang tugas ini adalah bagian dari memupuk kepercayaan diri Anda untuk menjadi pebisnis handal. Nah, dan yang ketiga, materi ini pasti akan dicari teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan materi-materi ini. Jadi tinggal cari aja. Yang keempat, semoga Bapak Ibu dengan terbiasa menggunakan sarana YouTube itu bisa membuat Bapak Ibu lebih mudah untuk mengembangkan bisnis melalui media sosial. Itu tujuan kami. Jadi supaya sudah terbiasa dan menjadi sarana bisnis kelak. Karena apa? Karena YouTube ini juga menghasilkan uang. Saya sudah merasakan, walaupun nggak besar sekali. Saya sudah cerita mungkin yang lalu. Lumayan kalau tambah-tambahan 1,5-2 juta tiap bulan, itu kan lumayan ya. Kalau kita mau memberikan informasi bagus di YouTube.
Ya syukur-syukur bisa lebih dari itu. Kalaupun kurang dari itu kan ya lumayan. Nanti semisal teman-teman YouTube-nya bagus ya, itu juga kebanggaan. Karena bagaimanapun juga jejak digital kan nggak bisa dihapus. Nah jadi karena tidak bisa dihapus, bikinlah sebaik mungkin. Kalau punya tugas tolong jangan dihapus Bapak Ibu ya. Sayang kalau dihapus. Nah, saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Kalau ibu merasa atau bapak merasa menghapus, berarti bapak ibu yang menghapus sendiri. Iya, tapi selama ini saya bikin apa namanya, bikin materi itu kalau mau dihapus oleh YouTube, itu YouTube itu kirim surat, kirim pemberitahuan. Maksudnya kirim surat itu kirim pemberitahuan. Kan di situ ada nomor teleponnya bapak ibu kan. Nah, ke nomor telepon gitu loh, ada pemberitahuan. Tapi kalau yang saya tahu kemarin dihapus itu rasanya dihapus sendiri oleh pembuat. Jadi dibuang. Kami belum nilai, udah dibuang. Iya, jangan. Sebaiknya udah biarin aja, nggak apa-apa. Kalau memang mau diperbaiki, diberitahu. Tapi yang kemarin nilai sudah masuk ke Bu Nelda ya. Jadi ibu sudah kirimkan, ada beberapa orang yang belum mengirimkan ya, berarti risiko tidak mendapatkan nilai. Oke, sampai di sini ditanyakan Pak, Bu. Iya, nggak apa-apa, diatur aja. Terserah Bapak, kreativitas dan inovatif dari Bapak sendiri. Ya, inovasinya bagaimana, kreativitasnya bagaimana. Mau bentuknya podcast supaya terlibat semuanya nggak apa-apa. Ya, mau bentuknya apa ya? Sendiri gitu ya, sendiri kerja tim gitu, nggak apa-apa, silahkan. Mana yang lebih bagus? Saya kira karena saya menilainya karena ini kelompok, makanya penilaian bukan berdasarkan siapa yang mempresentasikan, tetapi berdasarkan kemasan video, kemudian like, subscribe, ya, kemudian komen. Ini juga bagian yang kita nilai. Jadi kerjasama dengan teman-teman, ayo saling like, saling subscribe, saling komen, kayak gitu loh Bu, Pak. Nggak apa-apa, harus berani. Yang penting komennya positif, jangan membiasakan komen yang sifatnya mencela. Jadi komen positif, mantap gitu, keren gitu kan, itu kan positif. Ya, jadi seperti itu aja. Kalau yang like kan cuman klik tanda love untuk like. Kemudian kalau misalkan kayak kemarin ada yang presentasinya asal-asalan ya, ya tentu nilainya jadi nggak bagus ya. Tapi nggak apa-apa untuk perdana. Untuk perdana bahwa kalian ini apa ya, hidup di era sekarang. Hidup di era sekarang, kita nggak bisa lagi era manual gitu. Inilah kita sekarang nggak bisa jual hanya jualan secara konvensional, buka toko, posisinya lokasinya bagus, kita bisa jalan gitu loh. Ada yang tanyakan Pak Ida ya? Siap. Iya. Baik, baik. Ya nggak apa-apa, ini 1 sampai berapa? 2 minggu? 2 minggu ya. Mungkin ada teman-teman yang saling berdekatan, rumahnya disusun aja. Makanya saya bilang bertiga boleh, berempat boleh gitu kan. Kalau lebih dari 5 itu jadi ada beberapa orang yang tidak terlibat Bapak. Kalau kebanyakan orangnya tuh ada yang tidak terlibat, jadi kan sayang sekali. Kita berharap semuanya terlibat.
nggak apa-apa dibikin bolak-balik gitu ya. Yang penting nanti ada makalahnya ya. Jadi salah satunya adalah bikin video, kemudian yang kedua ada makalahnya. Ya makalahnya nggak usah banyak-banyak lah, cuma beberapa lembar aja. Saya nggak menuntut harus sekian puluh lembar, enggak. Asal untuk pegangan Bapak Ibu yang ada di sini bahwa pernah belajar tentang ini. Karena terus terang aja kalau kita ngomong masalah materi untuk entrepreneur itu banyak sekali yang dibahas. Ini Bu Desi bertanya atau sedang menjelaskan ke temannya ya? Ya kok sepertinya nggak nyambung deh ini. Oke, kita lanjutkan aja. Masalah etis seputar konsumen mungkin bisa dibantu dikasih tahu Mbak Desinya. Oke. Masalah etis seputar konsumen. Masalah etis seputar konsumen ini merupakan isu yang penting dalam dunia bisnis. Beberapa contoh masalah etis seputar konsumen ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah kebocoran data pribadi. Hati-hati, apalagi Anda bekerja di rumah sakit, bekerja di puskesmas ya, tidak boleh membocorkan data pribadi. Kasus kebocoran data pribadi seperti yang terjadi pada Tokopedia ini dapat merugikan konsumen dan memicu kekhawatiran privasi. Jadi pernah suatu kali dulu seorang influencer yaitu Bapak Deddy Siregar apa ya kalau nggak salah, itu KTP-nya itu tersebar sehingga alamatnya pun tersebar. Dia yang sering kritis terhadap isu-isu politik menjadi bahan didatengin lah, bahan bully-bulian, didatengin oleh orang-orang yang tidak cocok dengan apa yang dia bicarakan. Ini karena apa? Kebocoran data pribadi. Di media sosial itu jangan bocorkan data pribadi kita, karena tidak semua orang tuh suka sama kita. Anda boleh memiliki nama Anda sendiri ya, karena mungkin Anda adalah seorang public figure. Nah, Anda ingin nama Anda dikenal, Anda boleh menggunakan nama sendiri, tapi jangan bocorkan privasi Anda. Misalnya KTP itu kan ada nick, ada tanda tangan gitu kan, itu bahaya kalau kita bocor. Nah, kemudian kita mungkin bergabung dengan beberapa pasar seperti Shopee, seperti pinjaman-pinjaman online ya. Itu hati-hati karena masing-masing mereka juga terafiliasi dengan yang lain, khususnya pinjaman online. Seperti Shopee Letter, kemudian GoPay Letter, itu kan mereka membutuhkan KTP, membutuhkan foto pribadi, membutuhkan data-data pribadi ya. Itu yang belum lagi yang pinjol-pinjol yang yang tidak terdaftar ya. Nah, itu bahaya. Kemudian berikutnya adalah pemasaran yang tidak etis. Pemasaran yang tidak etis seperti mengirimkan pesan promosi dalam waktu yang tidak wajar dan terus berulang dapat mengganggu kenyamanan konsumen. Jangan memberikan pemasaran produk yang dikirimkan secara broadcast
melalui WhatsApp atau melalui Messenger ya, apapun itu, melalui Telegram, di momen-momen di mana orang sedang beristirahat. Misalnya jam 7 malam, jam 8 malam, sampai pagi ya. Anda harus bisa tahu di mana jam-jam tertentu Anda bisa kirimkan informasi. Misalkan di jam istirahat, di jam 10, di jam siang jam istirahat, atau sore jam 4. Itu adalah momen-momen yang pas di mana kita bisa mengirimkan informasi. Jangan di jam-jam sibuk, itu mengganggu. Jangan di jam-jam malam, itu sangat mengganggu dan kurang etis. Kemudian, produk yang tidak aman. Produk yang tidak aman dapat membahayakan keselamatan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Hati-hati dengan expired. Jadi misalnya ada produk yang expired date-nya itu terlalu pendek ya, itu hati-hati, harus diperingatkan. Khususnya terkait dengan obat-obatan. Begitu rumah sakit Anda, begitu puskesmas atau klinik tempat Anda bekerja menggunakan produk yang tidak aman, produk yang berbahaya, produk yang tidak nyaman, maka berakhir bisnis Anda. Karena apa? Pastilah konsumen akan mendapatkan bahayanya. Dan tentu reputasi yang dipertaruhkan. Kemudian untuk menghindari masalah etis seputar konsumen, perusahaan harus memperhatikan hak-hak konsumen seperti hak untuk didengarkan, hak informasi, dan hak untuk memilih. Jadi kalau mereka komplain, Anda harus berani untuk mendengarkan dan menghadapi. Kalau mereka merasa tidak mendapat informasi yang penuh, Anda harus memberikan hak informasi itu sedetail mungkin, jangan ditutup-tutupi. Biasanya perusahaan atau owner atau mungkin pengusaha ya, itu biasanya mereka hanya akan mempresentasikan hal yang menguntungkan, hal yang baik. Tetapi hal yang tidak baik dan tidak menguntungkan bakalan disimpan dalam-dalam, bakalan tidak disampaikan. Nah, padahal namanya konsumen itu butuh informasi, walaupun itu produk terbaik. Salah satu contoh, ada suatu produk suplemen. Nah, karena suplemen ini berisi tentang madu misalkan. Kemudian kita tawarkan, karena suplemen ini juga bisa rangkaiannya bisa mengobati berbagai macam penyakit. Di situ ada madu, itu kita tawarkan untuk mereka yang menderita diabetes. Karena dalam presentasinya madu ini monosakarit gitu loh, nggak mungkin berpengaruh pada penderita diabetes. Nah, ini harus kita jelaskan baik-baik. Bagaimanapun juga harus dibatasi. Tidak sebanyak mungkin mengkonsumsinya karena bisa menaikkan gula darah. Apabila gula darah naik, apa yang terjadi? Perusahaan reputasinya akan hancur. Karena apa? Konsumen sekarang mudah untuk ngomong di media sosial, bahkan dia kasih tahu produknya, dia belinya di mana dan sebagainya. Kemudian hak untuk memilih. Kita bisa promosikan suatu produk untuk mereka pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita nggak usah ngotot gitu loh. Jangan sampai kita ngotot ke konsumen untuk membeli produk-produk tertentu karena itu menguntungkan bagi kita, bagi yang jual. Kalau mereka nggak butuh, kita nggak boleh memaksakan diri supaya mereka beli. Ada beberapa produk di rumah saya yang saya nggak butuh, tapi saya terpaksa beli karena nggak enak saja sama yang jual. Akhirnya belum keminum dan akhirnya menjelang expired. Nah,
Ini kan yang berbahaya ya, buang uang. Dan selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Apabila perusahaan sudah bagus, cash flow-nya sudah bagus, maka perusahaan juga bisa berbagi dengan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, ada suatu perusahaan di daerah Waru. Perusahaan itu memproduksi minyak goreng Vilma, kalau nggak salah. Dan ada perusahaan yang memproduksi mie, ya, berbagai macam mie dan sabun Harmoni. Nah, waktu pandemi, yang memiliki KTP di wilayah desa di mana perusahaan itu ada, mereka dapat bingkisan semuanya yang punya KTP wilayah situ. Nah, berhubung saya ini bukan anggota penduduk situ, ya saya nggak dapat. Nah, jadi ada hal-hal yang harus diberikan oleh perusahaan ke wilayah, ke lingkungan. Supaya apa? Supaya hubungan interaksi antara penduduk dengan perusahaan baik. Apalagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi sesuatu yang mengeluarkan limbah yang berbahaya. Limbah yang tidak berbahaya pun juga tetap harus dijaga. Berikutnya, etika periklanan, Bapak Ibu. Saya tadi sudah membahas tentang iklan sedikit. Etika periklanan adalah prinsip moral yang mengatur bagaimana bisnis berkomunikasi dengan anggota audiens ini targetnya. Periklanan memiliki seperangkat prinsip yang ditetapkan yang menguraikan jenis komunikasi yang dapat terjadi antara pembeli potensial dengan penjual barang atau jasa. Ini hebatnya kalau kita di TikTok ya, atau di Shopee. Kita bikin video mempromosikan suatu produk. Dan kemudian akhirnya karena produk itu murah, cepat sekali habis. Cepat sekali habis. Bahkan sekarang artis-artis udah pada jualan semua. Begitu juga untuk produk-produk yang dijual di jasa yang lain, misalkan Shopee, Tokopedia. Iklan-iklannya luar biasa menarik. Banyak aplikasi di handphone yang bisa membuat apa yang kita foto itu kelihatan lebih bagus. Kemudian kita share menjadi sebuah katalog yang luar biasa. Nah, ini kalau kita berbicara tentang periklanan. Namun dalam periklanan itu harus memiliki iklan yang beretika, iklan yang menyajikan pernyataan yang benar dengan cara yang sopan. Meskipun definisi kesusilaan dapat berbeda antar individu. Nah, jadi ada iklan-iklan yang memang harus beretika. Kalau Anda ingin produk Anda nantinya yang Anda jual, perusahaan Anda jalan, iklan yang Anda bikin harus beretika. Nanti kita akan bikin tugas bagaimana kita membuat suatu iklan produk tertentu yang beretika. Nah, kemudian tujuan periklanan itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan menghasilkan lebih banyak kesadaran merek. Jadi biar orang-orang tuh tahu tentang brand, tentang merek yang sudah Bapak Ibu kemarin bikin videonya ya. Saya terima kasih sekali, banyak video yang bagus-bagus. Ada brand, merek, PIRT dan lain-lain ya. Bagaimana cara urus haki, dan apabila Ibu dan Bapak nantinya akan berwirausaha, itu adalah modal Anda untuk urus PIRT untuk makanan ya, urus hak intelektual dan sebagainya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kan gitu. Jadi pentingnya brand ini adalah supaya kita dikenal dulu. Perkara nanti brandnya, Bu, ini belum laku, nggak apa-apa.
suatu saat nanti pasti akan berjalan. Karena kurang kepintaran atau kepiawaian kita aja mengelola iklannya, sehingga kita belum beruntung seperti teman-teman yang lain. Nah, iklan yang baik dapat menarik khalayak luas dan menghasilkan lebih banyak permintaan untuk suatu produk atau layanan. Mungkin apabila Anda memiliki iklan yang bagus, ya, untuk layanan Anda, misalnya kelak Anda ingin memiliki usaha kesehatan yang sifatnya pelayanan kontemporer, misalnya rumah luka, rumah rawat luka diabetes, ya, kemudian rumah hitan, ya, kemudian ada beberapa usaha yang lain, misalnya Beckham, akupresur, akupuntur, kemudian pengobatan melalui hiperbarik, oksigen, dan pengobatan yang lain. Nah, semisal Bapak Ibu memiliki usaha itu, Bapak Ibu tinggal komunikasi dengan teman-teman untuk bikin suatu iklan yang kemudian dicoba untuk diiklankan melalui media sosial. Boleh melalui TikTok. Wah, pasti luar biasa, saya yakin itu. Anda memiliki keterampilan, memiliki skill. Khususnya nanti mungkin yang paling mudah adalah rawat luka diabetes dan rumah hitam atau rumah sunat. Nah, itu salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk di mana Anda bisa dikenal banyak orang. Salah satu Pak Hidayat, ini adalah salah satu tugas juga nantinya. Jadi karena jumlah orangnya banyak kan, ya. Nah, ini tugas kita selanjutnya setelah 2 minggu lagi. Nanti tugas kita selanjutnya adalah membuat iklan. Tapi mau dibikin mulai sekarang nggak apa-apa gitu loh, kan sekalian pegang handphone, ya, sekalian pegang memvideokan temannya, sekalian kita bikin promosi. Sambil dipikirkan, kira-kira kelompok ini mau bikin usaha apa, ya. Usahanya sama nggak apa-apa. Iya, kelompok yang sama aja, yang sudah pas. Boleh, sangat boleh. Jadi ada angel yang pas untuk kita fotokan, kita promosikan. Misalkan di situ Bapak kenal baik nih sama direkturnya gitu. Bapak ngomong deh sepatah dua patah kata untuk kita promosikan rumah sakitnya, nggak apa-apa. Ya, dikemas, gak usah panjang-panjang. Paling panjang 10 menit sehingga bisa kita share di TikTok. Kita coba share-nya bukan YouTube saja, tapi TikTok juga. Ini bakalan berdampak, nggak paling panjang itu 10 menit. Boleh. Iya, boleh. Siapa tahu bisa di-endorse. Siapa tahu pengikutnya banyak. Nah, kalau pengikutnya banyak, itu kesempatan Bapak Ibu untuk mempromosikan produk-produk, baik itu layanan produk komersil atau jasa atau barang, ya, produk barang. Itu silakan, tidak masalah. Bisa dipromosikan. Saya sangat senang sekali kalau Bapak Ibu sudah punya produk atau layanan jasa terkait dengan profesi Bapak Ibu, boleh. Harapannya sih kita bisa memperkenalkan apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan. Misalkan, ayo kita rame-rame, kita join bikin rumah luka, kita join bikin rumah untuk perawatan apa gitu, boleh. Bapak Ibu bisa cari pengobatan kontemporer.
Nah, sebetulnya itu sudah ada di slide saya beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah saya bagiin ya. Tapi kalau Bapak Ibu kurang banyak materinya, bisa cari di Google. Itu tentang pengobatan kontemporer yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, itu mungkin nanti bisa membawa Ibu dan Bapak berangan-angan, nanti kelak mau bikin usaha apa ya gitu. Penyewaan alat-alat medis, oh boleh, namanya aja promosi. Nah, yang penting iklannya tuh bagus dan jelas. Gitu ya, Pak Hidayat ya. Iya, baik. Saya lanjutkan. Jadi saya ulang lagi, tujuan periklanan ini untuk meningkatkan penjualan dan menghasilkan lebih banyak kesadaran merek. Iklan yang baik dapat menarik khayal luas dan menghasilkan lebih banyak permintaan untuk suatu produk atau layanan. Nah, perusahaan mungkin mengklaim bahwa apa yang mereka jual lebih baik daripada apa yang dijual pesaing. Wajar itu, karena nggak ada kecap yang nomor 2, semua kecap nomor 1. Maka perusahaan atau kita, bahkan kita ya, kita seringkali menganggap bahwa apa yang kita jual itu lebih baik daripada apa yang dijual orang-orang yang menjual hal-hal yang sama. Tapi di sini ingat bahwa etika berperan ketika bisnis tidak dapat mendukung klaim mereka atau menggunakan metode yang tidak dapat diterima untuk membangkitkan kesadaran merek. Nah, jadi peranan etika ini tetap luar biasa. Apabila semua mengatakan baik, etikalah yang menjadi pemenangnya. Kadang-kadang apa yang kita jual sama yang dijual oleh teman-teman kita itu sama gitu loh. Sehingga kita kan nggak mungkin mau baik-baikin kita jelek-jelekan orang lain. Baik-baikin kita jelek-jelekan orang lain, kita yang rugi. Kenapa? Orang lain atau konsumen itu cenderung lebih perhatian atau lebih care pada orang yang dijelek-jelekan, pada orang-orang yang ada di bawah posisinya, pada orang yang sedang tersudut. Ini yang terjadi. Jadi jangan pernah kita itu menjelek-jelekan barang orang lain kalau barangnya sama. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita ngomong tentang etika dan norma-norma bisnis, kita akan ketemu dengan suatu istilah atau satu kata, 2 kata yang terangkai, yaitu etika bisnis. Di mana etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Saya ulang lagi, etika bisnis merupakan suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Ya. Betul. Etika suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Pentingnya etika bisnis, sangat penting. Kenapa? Karena etika bisnis berperan penting memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan. Sangat penting. Saya tadi menggarisbawahi, kalau semuanya sama di dunia ini, yang menang adalah etika. Kalau semuanya bersaing, yang menang adalah etika. Ya, Bu Gunawati.
Nah, apa saja yang berpengaruh di sini? Ada dua kelompok stakeholder. Yang mana yang pertama adalah kelompok dalam perusahaan, di mana terdapat karyawan, manajemen, pimpinan perusahaan, dan kelompok di luar perusahaan, yaitu mitra usaha, pemasok bahan baku, pemerintah, bank, investor, masyarakat yang dilayani, pelanggan, atau pembeli produk. Itu kelompok dalam urusan bisnis kita. Kalau kita merupakan pemilik bisnis, maka kita terkait dengan karyawan, manajemen, dan pimpinan. Kalau pimpinannya kita, ya minimal kita terkait dengan manajemen dan karyawan. Tetapi kelompok di luar perusahaan inilah yang betul-betul harus kita jaga. Jangan sampai mereka cedera di bidang etika. Mitra usaha itu penting. Tanpa mitra usaha kita seakan-akan kecil, karena sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, kalau kita sebagai pengusaha itu bergerak sendiri, maka kita menjadi rapuh. Betul, tidak bakalan bisa berjalan karena kita jadi rapuh. Yang kedua, pemasok bahan baku. Saya pernah mengalami ini. Untuk pemasok bahan baku, saya mengambil suatu bahan baku yang sudah murah, gitu loh. Suatu saat saya ditawari bahan baku yang jauh lebih murah. Nah, saya mengambil yang jauh lebih murah dengan menolak yang sudah biasa masuk ke saya. Ini pembelajaran penting. Ternyata yang memberikan bahan baku dengan harga yang lebih murah, dia pemasok kecil yang beli pada pemasok yang membelikan bahan baku ke saya dengan harga yang sedikit lebih mahal. Sehingga waktu pemasok bahan baku ini tahu bahwa orang yang biasa beli ke dia itu jual ke saya dengan harga yang jauh lebih murah, maka dia sakit hati. Dia tutup, nggak boleh beli di situ. Yang rugi siapa? Saya. Terpaksa harus balik lagi ke orang yang semula, dan orang yang semula itu memberikan lagi dengan harga yang lebih mahal lagi. Itulah di dunia bisnis, kita harus tahu siapa yang kita hadapi. Dia betul-betul pengusaha besar atau dia pengusaha kecil yang saat itu sedang cari pelanggan aja. Yang berikutnya adalah dengan pemerintah. Pemerintah itu memberikan keleluasaan buat kita itu luar biasa. Yang pertama, ada mitra pemerintah juga. Misalkan Bank Indonesia, Pertamina, ya. Kemudian BUMN. Untuk yang pemerintah itu ada Dinas Perindustrian, mulai dari provinsi sampai ke kabupaten. Nah, ini juga penting. Kita punya produk, pemerintah memberikan sarana prasarana pasar buat kita yang serius, dan itu gratis. Bagi mitra pemerintah, pihak swasta atau BUMN itu memberikan pendampingan, dan itu gratis. Kadang kita tidak tahu. Maka kalau kita berupaya untuk mengikuti program-program pemerintah yang sudah ada dan itu dirasa menguntungkan, kenapa tidak? Kita bergabung dengan mereka sebagai mitra, sebagai anggota yang menjadi bagian dari orang-orang yang dibina oleh pemerintah. Jadi tidak anti pemerintah. Kemudian kelompok di luar perusahaan yang lain adalah bank. Ternyata bank itu juga bisa dinegosiasi. Masalah bunga, masalah apa, itu bisa dinegosiasi dengan baik.
Terkadang kita memang takut dengan bank karena sekali kita pikir kalau dia tawarkan seperti ini ya memang harus seperti itu gitu loh. Misalnya peminjaman modal, dia tawarkan bunga sekian gitu. Kita pikir kita nggak bisa negosiasi bunga, ternyata bisa. Memang bank itu kan pengennya untung. Nah, tapi apabila kita bisa negosiasi dengan baik, saya kira bank mengerti sebagai pengusaha baru. Ada yang tanyakan? Ya Bu, bukannya bank itu sudah ditetapkan soal bunga zaman kalau seandainya jadi bank itu. Iya memang betul, sudah ditetapkan bunganya, tapi ada yang fleksibel. Saya juga tadinya nggak tahu. Tapi setelah menjadi pengusaha, akhirnya saya tahu bahwa ada suatu pinjaman di mana boleh cuma dibayar bunganya aja. Ada pinjaman di mana bunganya bisa dihapuskan. Jadi kita cuma bayar modal pokoknya saja. Atau pinjamannya bunganya diminimalisir. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ternyata ada, saya juga tadinya nggak tahu. Tadinya ngikut aja, kalau katanya bank ini ada bunga 18%. Ya sudah 18% kita ikutin sampai selesai 18% gitu. Ternyata ada beberapa orang yang tanpa bunga dia. Atau bunga minimal. Sangat minim. Bahkan ada yang cuma dibayar bunganya aja, kemudian modalnya kapan-kapan. Jadi ada teman saya pengusaha, tapi saya nggak cocok kalau yang seperti itu. Jadi dia pinjam 5 miliar untuk usaha. Dia bayar bunganya aja. Modalnya masih ada 5 miliar. Itu saya nggak cocok karena itu betul-betul bikin bangkrut. Tapi hebatnya peminjaman itu bisa diselesaikan dalam tempo sekitar 10 tahun. Ya, bahkan mungkin lebih gitu ya. Tapi menurut saya itu merugikan. Itu hampir sama dengan rentenir. Nah, berikutnya adalah investor. Ini penting, kita cari investor ini penting untuk menemani bisnis kita. Ya kadang-kadang sih kita ketemu dengan orang-orang yang belum percaya dengan kita ya. Gak apa-apa, suatu saat nanti akan ketemu orang yang betul-betul mau investasi ke diri kita. Tetapi memang kita harus menunjukkan bahwa kita serius. Gak ada orang mau taruh uang ke kita ratusan juta kemudian naruh orang di orang yang gak serius gitu ya, gak ada lah. Tentu mereka lihat etos kita, etos kerja, lihat media sosial, lihat keseharian kita, lihat usaha kita, lihat cash flow kita gitu. Kalau cash flow kitanya jelek ya mereka nggak bakalan percaya. Kemudian masyarakat dilayani, masyarakat yang dilayani itu punya kepuasan untuk layanan kita apa enggak. Kemudian pelanggan yang membeli produknya kalau memang kita punya produk. Ibu bapak tahu nggak? Toko obat itu boleh kan dibuka oleh seorang tenaga kesehatan yang bukan apoteker. Saya punya teman yang dia punya toko obat dan dia modalnya cuma 15 juta. Sampai sekarang toko obatnya itu masih jalan. Jadi dia seorang bidan. Kemudian karena bidan kan nggak boleh simpan obat-obatan kan. Jadi pelayanan itu obat-obatannya itu obat ini nggak boleh, obat itu nggak boleh kan gitu kan. Nah, yang boleh hanya vitamin aja. Dia buka toko obat di dekat rumahnya ya di lokasi dia punya rumah lah gitu. Maksudnya di depan rumahnya gitu dia buka toko obat. Bisa sampai sekarang jalan toko obatnya. Ya memang belum berubah jadi apotek sih, tapi menurut saya karena apotek mungkin kan harus ada apoteker dan kita harus bayar apoteker ya. Jadi menurut saya itu salah satu peluang yang luar biasa juga untuk teman-teman perawat di sini. Karena terkadang kita mau cari obat-obatan itu kesulitan gitu. Kemana ya gitu. Tapi kan obat-obat tertentu memang kalau di toko obat ya. Untuk antibiotik mungkin kita nggak jual seperti itu. Tapi kan obat-obat yang dibutuhkan oleh tetangga kanan kiri itu ada.
Nah, berikutnya selain etika dan perilaku yang tidak kalah penting dalam bisnis adalah norma etika. Norma etika itu berupa pertama itu hukum, payung hukum. Kenapa suatu organisasi atau suatu perusahaan itu harus ada orang yang bergerak di bidang hukum dan tertera di situ namanya? Karena akan ada berbagai masalah yang mungkin kita tidak akan tahu kapan datangnya. Ya namanya persaingan kan macam-macam ya, tapi yang pasti kalau kita usaha masih kecil minimal kita punya teman yang punya pekerjaan sebagai advokat lah gitu. Jadi siapa tahu nanti kalau ada apa-apa kan bisa minta tolong kalau usaha kita masih kecil. Yang kedua adalah kebijakan dan prosedur organisasi. Ini juga harus dilampirkan, ada ADART ya yang disiapkan. Jadi kalau kita punya yayasan, punya PT ya, itu di situ ada beberapa kebijakan dan prosedur organisasi yang dilampirkan dalam bentuk tulisan untuk melindungi usaha kita sih sebenarnya. Dan yang ketiga adalah moral sikap mental individual. Ini yang penting. Moral sikap mental ini yang dilihat oleh banyak orang. Kalau kita dilihat buruk oleh banyak orang, maka orang nggak ada yang percaya sama kita. Nah itu yang repot kan. Makanya ini penting, kita mengubah diri kita menjadi lebih baik, ini penting. Apa itu prinsip etika dan perilaku? Yang pertama adalah kejujuran atau honesty. Memegang prinsip integritas, integrity. Memelihara janji. Kalau sudah janji, itu ditepati di jamnya. Jangan mundur. Ini penting sekali. Kesetiaan. Kalau kita terlihat tidak setia ke sana ke sini, orang pasti akan takut mau berhubungan dengan Anda. Kewajaran. Ya. Fairness. Suka membantu orang lain. Caring for other. Suka bantu orang lain. Ya apapun itu bentuknya. Ini kebiasaan yang harus kita coba lakukan setiap hari. Hormat kepada orang lain. Nah, kita mungkin lihat tokoh-tokoh publik yang sangat hormat pada orang lain. Orang lebih respect daripada kita melihat yang adigung-adiguno gitu ya. Yang adigang-adigung gitu ya. Itu apa ya? Kurang-kurang buat orang lain jadi respect sama kita. Kita bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kalau kita ada kesalahan, ya kita pertanggungjawabkan kesalahan kita. Maka orang akan melihat rekam jejak kita dari mana? Dari cerita orang sekitar kita, dari media sosial, dari kehidupan kita, kesuksesan, keberhasilan hidup kita, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, mengejar keunggulan dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda selalu kreatif, inovatif untuk mengejar keunggulan, dan apapun produk, baik itu barang maupun jasa yang kalian tawarkan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang penting di dalam etika dan perilaku. Bagaimana mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan? Yang pertama, cara mempertahankan standar etika. Menciptakan kepercayaan perusahaan, menjalankan kode etik, lindungi hak perorangan. Bisa mungkin dilakukan pelatihan etika ya di kantor, di tempat kerja. Kemudian bisa dilakukan audit etika secara periodik. Jadi orang-orang yang kerja di situ itu dikasih nilai etikanya gimana gitu ya. Jadi karena takut dinilai jelek, otomatis orang jadi baik. Kemudian kita mencoba untuk mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jangan hanya aturan banyak tapi banyak dilanggar. Itu sama saja bohong. Audit etika ini luar biasa dampaknya.
Kenapa? Karena orang mau nggak mau dia memiliki harga diri yang tinggi, sehingga dia nggak mau malu. Akhirnya dia mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku dan menghindari contoh etika yang tercela. Kemudian ciptakan budaya komunikasi dua arah. Jadi jangan hanya satu arah bagi bapak ibu di sini yang punya anak buah. Ya, saling berkomunikasi, interaksi dua arah. Kepuasannya di mana, ketidakpuasannya di mana, didengarkan, jadilah leader yang baik. Kemarin sudah kita berikan banyak materi tentang bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Yang kedua adalah tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan ini terkait dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Saya setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali, nggak sampai 1 bulan sekali sih. Ya saya upayakan sebulan 2 kali. Itu mengajak orang untuk makan bareng. Baik untuk wilayah, kemudian untuk teman-teman ya, yang terkait dengan usaha, walaupun nggak terkait dan di sekitar wilayah kami, itu ya kita makan-makan ya, walaupun hanya sekedar bakar-bakar ikan apa ya, kita mencoba untuk makan bareng, atau mungkin masakan ya, masakan undang orang datang ke sini gitu ya. Itu untuk apa sih? Kita punya tanggung jawab pada lingkungan, bahwa kita punya usaha, kita kepingin mereka mendoakan dan kita berbagi berkat. Kalau usaha itu menimbulkan sesuatu yang namanya limbah, maka kita harus betul-betul mencoba dan berusaha supaya limbah itu tidak mencemari lingkungan sekitar. Tanggung jawab terhadap karyawan, berikan karyawan ini tanggung jawab penuh, di mana dia ada reward, kasihkan rewardnya. Apabila mereka ada kesalahan, boleh diberikan punishment. Tanggung jawab terhadap investor. Sebagai seorang yang baik, tentunya kita pun juga harus tahu diri dengan investor kita, memberikan laporan-laporan secara periodik, memberikan keuntungan secara periodik. Supaya apa? Investor nggak kesel sama kita. Tanpa investor kita bukan siapa-siapa. Pun tanpa pelanggan kita bukan siapa-siapa. Jadi kita juga harus bertanggung jawab terhadap pelanggan dan masyarakat. Nah, berbagai cara tanggung jawab perusahaan kepada mereka semua yang saya sebutkan tadi, tentu dengan berbagai macam cara. Memberikan suatu kenyamanan khususnya untuk lingkungan, karyawan, investor, pelanggan, dan masyarakat. Dan tujuan akhir dari suatu entity bisnis adalah terciptanya stakeholder loyalty, di mana hal ini dapat tercipta dari stakeholder satisfaction. Kata kuncinya untuk menciptakan stakeholder satisfaction adalah penerapan etika bisnis dalam mengoperasikan entity bisnis atau dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, demikian Bapak Ibu yang terkasih yang bisa saya sampaikan. Jadi, kita akan melanjutkan dengan diskusi. Sekiranya di sini menurut Bapak Ibu ini, sekiranya Bapak Ibu memiliki usaha, kira-kira usaha apa yang Bapak Ibu ingin lakukan? Oh, jasa pengiriman. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting suaranya putus-putus nih Pak.
Bapak misalnya ada usaha pengiriman ya, jasa pengiriman. Bisa Pak, saya kebetulan kemarin ditawari seorang teman, itu dia punya produk pemurni air. Jadi perusahaannya memang perusahaan pure pemurni air dari Korea. Dan itu memberikan kita keuntungan luar biasa. Satu pemurni air itu diberikan salary itu 500.000. Kemudian karena pemurni air itu bisa dicicil selama 6 tahun dan per bulannya hanya bayar 180.000 atau 200.000 gitu loh, saya lupa. Nah, itu Bapak akan mendapatkan bonus setiap bulan sampai 1 tahun. Jadi ada yang seperti itu jasa pengiriman air ya. Jadi bukan pemurni air, pemurni air. Itu ada teman saya yang punya produk itu, dan saya rasa ini bagus buat tempat-tempat yang membutuhkan konsumsi air dalam jumlah banyak, misalnya asrama, rumah sakit, sekolahan ya, yang setiap hari itu dia harus beli air bergalon-galon. Ini sesuatu yang menguntungkan menurut saya, karena air langsung keluar itu kita bisa langsung minum. Nah, kalau semisal Bapak Ibu punya usaha yang lain, misalnya pengiriman air, pengiriman LPG, nggak masalah. Itu usaha yang cukup bagus dan bisa dikerjakan selepas jam kerja. Tapi harapan saya nanti yang untuk iklan yang untuk dilakukan di video untuk TikTok, itu saya berharap itu iklan itu yang terkait dengan bisnis keperawatan. Bu, saya punya bisnis fashion nih gitu ya, punya jualan baju-baju gitu. Coba kita mencoba untuk kali ini tugasnya untuk fokus di bidang keperawatan. Misalkan klinik ya Bapak Ibu, kemudian ada program baru nih di klinik kita gitu, ada pelayanan apa yang baru gitu, nggak apa-apa. Salah satunya itu. Mau skincare seperti Pak Hidayat tadi bilang, skincare nggak apa-apa skincare. Anda mau promosi skincare apa? Kapan hari itu saya lihat ada bidan atau perawat ya, itu promosi kayak krim, tapi krim untuk ini ya, untuk luka atau untuk dubur gitu loh, untuk ambeien. Itu viral loh. Jadi lewat juga di beranda saya. Itu lewat di beranda saya. Saya beberapa kali lihat mbak-mbak ini gitu loh. Dan itu keren. Dan ada teman saya yang juga setiap hari itu mempromosikan tentang layanan di puskesmasnya dia. Jadi layanan untuk KB, kemudian tanya jawab cash pro gitu. Itu luar biasa. Saya apresiasi sekali. Ada yang ditanyakan Ibu, Bapak? Pak Hidayat? Apakah ada yang ditanyakan? Pak Muhammad Asyad mungkin? Ini apa saya yang nggak dengar suaranya ya? Oh iya, maaf. Ya, silakan Bu Gunawati. Ya, paham ya. Oke. Yang lain mungkin ada ide-ide atau gimana?
Boleh saya bertanya, Bu? Boleh. Iya, saya kan ada memperluas usaha ya, Bu. Iya. Usaha kontrakan. Ya, terus saya kan ada beli tanah tuh, saya ingin membangun. Tapi bank itu tidak tidak memberikan pinjaman. Selagi belum ada bangunan di bilang. Iya, kenapa Pak? Ini udah dideketin Pak Hidayat. Saya dengar kok. Jelas ya Bu ya? Jelas. Kira-kira apa ya Pak? Atau gimana solusinya Pak? Iya, jadi biasanya memang harus ada agunan Bu. Jadi misalkan gini, Ibu bangun kontrakan, barangnya nih kontrakannya ini belum terbangun ya Bu ya. Tapi Ibu memiliki sertifikat rumah yang lain, itu bisa dijadikan jaminan Bu. Jadi memang kalau belum ada barangnya, bank tidak mau. Masalahnya barang itu yang memang dijadikan jaminan bahwa Ibu sedang usaha itu. Tapi bank dari pihak dia menginginkan atau mempersetujui pinjaman, tapi harus ada bangunnya. Iya. Ada bukti bahwa Ibu serius memang mengajukan untuk bikin kos-kosan kan gitu kan Bu. Ada tanah, Ibu kepengen bikin kontrakan atau kos-kosan. Jadi mereka membutuhkan usaha. Seperti gini Bu. Suatu saat saya kan punya klinik kecantikan. Ya layanan kecantikan lah. Kalau saya bilang klinik ya enggak inilah. Nah kemudian layanan kecantikan itu mereka surveikan Bu, datang ke tempat saya. Mereka datang, mereka tanya alatnya satu persatu. Rumah kan sudah ada, tertata rapi ya, tertata rapi, alat-alat semua ada. Mereka lihat, kemudian mereka menanyakan ke saya semacam kwitansi ya, semacam kwitansi setiap pasien